potensi yang tugas guru adalah mengembangkan potensi itu yang masing-masing dari mereka, masing-masing individu siswa itu memang tidak boleh dipersamakan, tidak sama, gitu. Intinya seperti itu. Dengan cara seperti apa? Ya tugas guru tidak cuma berbicara seperti ini gitu ya. Tidak cuma berbicara, tapi tugas guru yang berikutnya adalah banyak mendengar, banyak memberikan kesempatan anak-anak kita untuk bagaimana bisa didengar. Nah, hubungannya dengan lingkungan positif inilah maka sebenarnya nyambung-nyambung gitulah ya, antara lingkungan positif, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dan memanusiakan siswa itu sendiri sebenarnya sebuah sistem yang saling nyambung dan tinggal klaim-klaimnya saja gitu ya. Kalau klaimnya Pak Ali itu pembelajaran yang sekolah yang gerakan sekolah menyenangkan gitu ya. Kalau klaim yang lain mungkin seperti apa. Dan kadang-kadang untuk yang orang-orang seperti kita ini yang kadang-kadang masih mencari konsep Pak Ali. Jadi model gini lah misalnya. Kita mencoba bahwa dalam sistem persekolahan ini tidak lagi ada persaingan negatif gitu ya, artinya negatif. Dan kita melihat bahwa persaingan atau pemeringkatan yang berdasarkan pada satu konsep saja itu merugikan anak gitu. Karena itu meninggalkan SS yang negatif. Lah, yang sementara ini kita kalau memberikan penghargaan kepada individu, biasanya melalui persaingan itu. Yang kita kurang mungkin yang monggo untuk barangkali di forum ini bisa diangkat adalah bagaimana kita memberikan penghargaan kepada anak, tetapi yang paling kolaboratif, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada persaingan, tetapi kolaborasi dari anak itu yang kita kasih penghargaan, gitu ya. Atau barangkali kita mencoba untuk memberikan tempat kepada anak, barangkali bagaimana mereka bisa membantu teman beradab, membantu berempati misalnya ya, berempati kepada teman, yang itu kita kasih penghargaan, yang itu memang hal yang agak kurang pada saat ini, memberikan tempat mereka pada posisi mereka, katakanlah kita menyayangi mereka dalam keadaan mereka gitu ya, dalam keadaan mereka. Dengan cara seperti itu mungkin yang kita bisa menempatkan mereka pada posisi yang kita harapkan. Dan mestinya kalau ada gerakan sekolah menyenangkan, siswanya senang dan gurunya juga senang gitu. Gurunya senang. Tapi kalau guru yang senang, saya awali dengan profesionalitas. Bapak Ibu sekalian, profesional, ketika kita sudah profesional, maka kita akan melaksanakan tugas itu dengan senang. Pak Ali sudah profesional pada bidangnya, maka dia akan senang kita ajak bicara tentang bidang-bidang itu, kan gitu ya. Nah, mari kita mencoba untuk lebih meningkatkan profesionalis itu, sehingga kita melaksanakan tugas itu dengan senang, sehingga buntutnya juga anak-anak bisa merasa senang dengan pembelajaran yang kita selenggarakan. Karena keynote itu sedikit, jadi saya akhiri saja. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, Pak Ali sudah jauh-jauh dari Jambu ya. Apa posisi di mana Pak Ali? Ya di sekolahan Pak. Oh iya masih di sekolahan ya. Jauh-jauh dari Purbalingga ke Semarang kan jauh juga. Jadi terima kasih kehadirannya dan kesempatannya. Pak Ali jangan lelah untuk berbagi, karena ini yang di sisi-sisi ini yang dibutuhkan di persekolahan kita, dan pasti ini berdampak kepada pembelajaran dan berdampak pada hasil didikan kita di masa yang akan datang. Tidak sekedar materi-materi pelajaran yang kita berikan, tetapi justru penanaman karakter-karakter itu yang kita sedang nantikan, sebenarnya pola-pola seperti apa atau desain seperti apa yang kita bisa lebih kembangkan. Terima kasih, saya akhiri. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu untuk meningkatkan kompetensi profesional terutama itu dalam kegiatan ini, dan sharing juga Bu Dewi, terima kasih untuk sharingnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul. Materi selanjutnya, sebelum Pak Ali menyampaikan materi tentang social emotional learning, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang program yang akan dilaksanakan insya Allah 1 minggu sekali. Nggih. Saya izin share screen. Bapak Ibu, ini ada program namanya Ruang Kita. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi sosial emosional pada siswa.
Nah, kenapa ada ruang kita, ada program ruang kita? Bapak Ibu sudah pernah membuka rapot pendidikan SMK Negeri 1 Kalikondang ya? Nanti bisa dibuka, caranya tinggal mengetikkan saja rapot pendidikan, kemudian rapot pendidikan itu hanya bisa dibuka guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi hanya bisa dibuka menggunakan guru belajar SMK ID. Di situ akan terlihat rapot yang sudah Bapak Ibu isikan di Sulingjar ataupun di ini ya, ANBK seperti itu. Nah, di ruang kita ini saya khususkan untuk guru-guru SMK Negeri 1 Kalikondang. Seperti itu. Lanjut, sebentar. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini latar belakangnya. Jadi di rapot pendidikan SMK Negeri 1 Kalikondang, itu kenapa kok di ruang kita itu membahas tentang social emotional learning? Karena di rapot pendidikan SMK Negeri 1 Kalikondang itu manajemen kelas itu turun ya. Jadi nilai rata untuk keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei di Sulingjarnya seperti itu. Kemudian untuk pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Jadi nilai rata terkait pemahaman dan sikap guru segala bentuk penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat di satuan pendidikan. Jadi masih ada perundungan. Ini berdasarkan ini ya Bapak Ibu ya, rapat pendidikan. Jadi ini saya buka, kemudian saya screenshot, saya taruh di sini ya. Pengalaman perundungan peserta didik. Jadi persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan dan bullying dari guru dan sesama peserta didik selama di satuan pendidikan itu turun 0,53%. Nah, tujuan dari ruang kita adalah siswa dengan KSE rendah, mungkin ini ya penyebab dari bullying tadi, salah satunya adalah siswa dengan kompetensi sosial emosional rendah. Jadi mereka mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, kemudian dalam berempati dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Tidak terjadi di semua siswa ya Bapak Ibu ya, tetapi dilihat dari rapot pendidikan masih ada seperti itu, masih ada perundungan. Kemudian program ruang kita ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional siswa. Terus yang kedua, tujuan dari ruang kita adalah sebagai ruang berbagi praktik baik bagi guru SMK Negeri 1 Kalikondang. Nah, nanti bagaimana caranya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian meningkatkan kemampuan profesional guru sebagai narasumber berbagi praktik baik. Jadi ruang kita ini nanti hanya diperuntukkan untuk guru SMK Negeri 1 Kalikondang. Nah, langkah-langkahnya untuk hari ini itu ada webinar yang pertama. Nanti ada penyampaian materi sel secara umum oleh praktisi sel seperti itu ya. Ini kita ambil dari GSM karena salah satu materi yang disampaikan di GSM itu adalah social emotional learning seperti itu. Kemudian nanti di webinar berikutnya itu minggu depan itu tidak hari Jumat ya Bapak Ibu, nanti terserah ini guru dari MGMP-nya. Jadi setelah nanti Bapak Ibu hari ini mendapatkan materi tentang sel, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan praktek sel di pembelajarannya masing-masing. Untuk apa? Untuk menjadi narasumber pada webinar selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk rencana saya minggu depan itu yang akan menjadi narasumber itu adalah MGMP dari bimbingan konseling dari guru BK. Nanti pada saat Bapak Ibu guru BK melakukan praktik baik selnya, nanti saya bisa melihat langsung seperti itu dan nanti saya jika untuk koordinasi seperti itu nanti bisa koordinasi dengan saya atau konsultasi bagaimana untuk pelaksanaan webinar selanjutnya seperti itu. Nah, untuk minggu selanjutnya nanti gantian dari MGMP mata pelajaran yang lainnya. Nah, nanti harapannya selain nanti Bapak Ibu juga dapat sertifikat. Jadi nanti misal yang melakukan webinar yang kedua guru MGMP dari BK, maka narasumbernya dari BK, kemudian untuk moderatornya juga dari BK seperti itu.
Nah, nanti akan ada saling sharing yang menjawab pertanyaan juga nanti dari guru-guru BK, seperti itu. Ya, nanti guru-guru BK akan mendapatkan sertifikat sebagai narasumber, sedangkan Bapak Ibu yang mengikuti nanti mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Nah, untuk minggu berikutnya, misalnya Bahasa Indonesia, itu juga sama. Jadi, semua guru Bahasa Indonesia yang menjadi narasumber akan mendapatkan sertifikat sebagai narasumber. Harapannya, tujuan yang tadi, Bapak Ibu, kita bisa berbagi praktik baik antar sesama guru di SMK Negeri 1 Kaligondang, karena yang memahami tentang siswa adalah kita sebagai guru di SMK Negeri 1 Kaligondang, seperti itu, itu selanjutnya. Dan untuk pelaksanaan minggu berikutnya itu tidak harus hari Jumat. Jadi Bapak Ibu guru misal tadi di BK ya, nanti bisa koordinasi dengan saya mau dilaksanakan di hari apa. Sedangkan untuk pesertanya adalah guru-guru yang pada hari itu tidak mengajar, seperti itu, atau pada jam itu tidak mengajar. Nanti webinarnya 1 sampai 2 jam, seperti itu. Nanti saya akan melihat jadwal Bapak Ibu guru yang tidak sedang mengajar, tidak ada jam, nanti bisa mengikuti webinar di minggu tersebut, seperti itu. Seperti hari ini Bapak Ibu yang saya undang adalah Bapak Ibu yang tidak mengajar, kecuali ada beberapa mapel karena saya itu mengajar semua, maka saya undang 1 gitu, 1-2 untuk mewakili mapel MGMP-nya gitu, supaya nanti disampaikan ke guru MGMP yang ada di mapelnya tersebut. Seperti itu, misalnya kayak P5 seperti itu yang saya undang Bu Kusnul, nanti Bu Kusnul bisa menyebarkan materi hari ini ke ke guru yang lain, guru P5 yang lain, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas informasi tentang ruang kita, seperti itu ya. Ini tepat pukul 12.59 akan saya mulai saja tentang pengetahuan tentang sel, seperti itu, agar nanti ketika Bapak Ibu mau menerapkan sel di kelas masing-masing, gitu ya, mempunyai ide gitu, yang mau diterapkan apa ya, seperti itu. Nah, ini ada teman saya, ini teman saya ya, Pak Ali Sodikin. Jadi dulu pernah ini ya Pak Ali Sodikin dulu lulusan Teknik Mesin UNES, satu kelas dengan saya. Jadi ini saya dapat gratisan ini, jadi ngundang Pak Ali nggak bayar karena temennya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ali sudah hadir. Untuk tadi ya Bapak Ibu penjelasan saya tentang ruang kita, jika Bapak Ibu masih ada yang kalau tadi saya jelasin kecepatan ataupun kurang bisa diterima, nanti kita koordinasi lagi. Monggo Pak Ali, selama 5 menit saja ya Pak Ali ya, sambil nunggu yang pulang. Jamnya kan jam 14. 15 menit untuk tanya jawab. Seperti itu ya Pak Ali ya? Ya. Pak Ali sudah bisa share screen, coba di. Terima kasih Bu Dewi dan komunitas guru ruang kita ya. Iya, ternyata ada namanya lagi yang sama gitu. Nanti ya udah nggak apa deh. Saya disclaimer dulu Bu Dewi, ini ruang kita berarti isinya adalah guru-guru dari Kaligondang nih. Iya, ini rencana saya hanya guru-guru Kaligondang saja dulu. Oke. Jadi kirain tadi. Berarti kan sudah pernah ketemu saya dan sudah pernah tahu materi saya. Terus gimana? Sebentar Pak, ini di Kaligondang ada pembiasaan yang sangat baik sekali. Jadi kalau ada suara bunyi sirine itu kita harus membuang sampah yang ada di sekitar kita. Sebentar ini ada sirinenya, guys. Sebentar. Ayo ambil sampah. Tidak Pak Ali, waktu Pak Ali kesini kan yang disampaikan bukan sel. Iya sama, sel bagian kecil dari materi saya. Ya. Nah ini 45 menit ini Pak Ali mohon diperjelas. Silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan di ruang kita ini, ruang kita bercerita, ruang kita berbagi, dan ruang kita berkolaborasi untuk pendidikan di Indonesia umumnya dan khususnya untuk teman-teman di Kaligondang.
Ini kali beberapa yang sudah bertemu dengan saya hari ini juga mungkin materinya juga apa ya, beririsan dengan materi-materi saya ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila nanti sudah pernah saya sampaikan, ya kita sebagai penguatan saja gitu. Bapak dan Ibu, hari ini saya diberi kesempatan untuk sel, yang materi sel itu bisa saya sampaikan 2-3 jam, tapi hari ini dikasih waktu 45 menit sambil nunggu waktu pulang. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen. Yang mana? Sudah Bu Dewi? Ya, sudah keluar. Silakan Pak. Oke. Jadi saya nggak perlu apa namanya untuk mengenalkan kembali. Oh nggak geser Bu Dewi? Nggak geser ya? Ya, belum geser. Ada di tempatnya udah geser. Oh. Bentar, saya cek lagi. Berbaginya pakai yang apa sih, jendela ya? Iya, yang window. Seluruh layar. Yang window. Yang window. Window, bagikan. Sudah tampil. Oke, berarti nggak pakai slideshow ya? Nggak pakai slideshow ya? Ya, nggak usah pakai slideshow. Ini nggak perlu perkenalan Bapak dan Ibu karena sudah kenal. Saya langsung praktek nih Bu Dewi dan teman-teman. Ya, praktek hari ini silahkan ini ada kolom chatnya ya sih? Ada Oh Pak. Silakan dituliskan dalam kolom chatnya Bu, Pak. Nomor 1 sampai 5 hari ini Bapak Ibu perasaannya yang mana? Ini saya langsung praktek sel ya. Saya langsung mempraktekkan aja. Silakan dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu sedang pada nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Saya lihatnya di mana ya Bu ya? Lihatnya. Di kolom chat Pak. Di kolom chat itu yang sebelahnya 3 itu. People. Iya, betul. Saya nggak familiar pakai misalnya Bu Anugrah Didik Sucita Bahagia. Kalau nomor 1 sampai nomor 5 ditulis angkanya aja ya Mbak Bu. Silakan dituliskan pada kolom chat nomor angka apakah 1, 2, 3, 4 atau 5. Silakan. Nomor 5, Bu Irma. Silakan Bu Irma open mic dulu. Halo Bu Irma. Halo Bapak. Oke, kenapa milih nomor 5 Bu? Nomor 5 itu bahagia sekali ya Pak. Oh, bahagia sekali. Pesan bahagia. Energinya tinggi berarti nih, siang-siang energinya tinggi. Iya Pak, saya kan baru makan siang jadi energi. Oh, makan siang. Artinya bahagia, energinya tinggi karena habis makan siang. Baik, terima kasih Bu. Tadi 3 Pak. Oke. Bu Palupi nomor 2. Yuk Bu Palupi, kenapa nomor 2? Bu Palupi. Baik, Ali, ya siap Pak Ali Sugeng Siang. Jadi saya kenapa memilih High Energy Pak Ali, karena di siang ini saya merasa produktif sekali. Hari ini saya membuat beberapa produk bermanfaat, membuat berita, kemudian membuat media, banyak Pak Ali. Hari ini saya banyak membuat produk. Karena energinya tinggi, banyak membuat produk, maka hari ini energinya tinggi, tapi unpleasant atau tidak bahagia. Memang saya tidak bahagia Pak di situ. Saya bahagia. Enggak, itu kan nomor 2. Nomor 2 itu kan energinya tinggi tapi nggak bahagia gitu. Akhirnya kan mungkin marah-marah saja. Emotnya nggak pas, yang benar itu. Oh, salah milih. Berarti nomor berapa Pak? Iya, nomor berapa? Ya? Oh, iya. Oke, terima kasih Bu Palupi. Salam mencet aja. Saya mau Bu Sri mau dengar suara Bu Sri Rezeki. Ada enggak nih Bu Sri? Ada. Bu Sri, kenapa pilih nomor 3? Ya, kalau saya gambarkan nomor 3 itu kayaknya datar-datar saja deh, gitu ya. Hari ini lagi datar Bu. Ini nyambi mengerjakan tugas, jadi mendengarkannya sedatar-datar saja gitu. Oh, hari ini karena banyak tugas sehingga kondisinya datar-datar saja ya. Enggak berenergi, enggak loyo, enggak tidak bahagia juga enggak, bahagia juga enggak itu.
B aja. Kira-kira agar menjadi bahagia menurut Bu Sri hari ini harus ngapain kira-kira? Kayaknya perlu banyak hidangan deh. Oh, banyak hidangan. Sudah ada belum? Ada es jeruk ini. Nah itu, dengan es jeruk berarti sekarang tambah bahagia nih. Ya, lagi berusaha, kami baru habis separuh, belum semuanya. Kalau sudah semuanya bisa bahagia. Oh, bisa berubah, sudah habis. Baik, Bapak Ibu, hari ini itu ya pertama ini kita praktek namanya mood meter ya, sehingga untuk praktek mood meter ini kita bisa mengetahui perasaan anak sebenarnya dengan acak, mungkin kira-kira seperti apa, mungkin yang bahagia banget atau yang sedengan atau bahkan yang tidak bahagia itu kita bisa explore, dan bahkan tidak hanya berhenti pada guru dengan siswa saja sebenarnya, tapi teman-temannya boleh kok memberikan masukan, memberikan dorongan, atau bahkan memberikan empatinya kepada temannya ketika temannya kok ada nggak bahagia, itu bisa menjadi pembelajaran. Jadi tidak hanya berhenti pada kamu sedang perasaan seperti apa, enggak, tapi ketika ada temannya yang tidak bahagia, maka berikan ruang pada teman-temannya itu untuk memberikan empati, memberikan apa ya, energi positifnya kepada teman yang tadi misalkan memilih angka 1 atau angka 2. Jadi tidak sekedar hanya menanyakan, tapi juga menjadi ajang pembelajaran. Oke. Praktek selanjutnya, lanjut. Praktek mengenal diri atau WMI. Ini kalau saya main namanya WMI. Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat. Saya adalah orang yang titik-titik. Satu aja yang mewakili diri Bapak Ibu. Saya adalah orang yang titik-titik, langsung ketik satu kata nggak apa-apa. Saya langsung. Ya, saya cek. Silakan dituliskan Bu, Pak, di kolom chat. Saya adalah orang yang titik-titik. Satu kata aja. Orang yang Bu Sri lagi biasa-biasa saja. Memang flat ya Bu Sri ya. Bu Sri lagi flat ya. Bu Ratna adaptif, ada lagi? Ya. Saya adalah orang yang sabar, oke. Bu Kusnul, pengen dengar suaranya. Halo Bu Kusnul. Bu Kusnul mana? Hadir. Bu Kusnul, saya adalah orang yang sabar. Sabar. Sesabar apa sih Bu? Bisa diceritakan? Sesabar ketika bertemu teman yang menjengkelkan, saya diam saja. Lah, ada ya teman yang menjengkelkan ya Bu ya? Ada Pak. Di sekeliling Bapak, di sekeliling Bu Kusnul gitu atau di mana? Enggak. Saya teman-teman saya di sini baik-baik Pak. Oh iya, berarti teman yang di lain tempat ya. Nah, ketika mau bertemu agar tidak jengkel gimana? Apa yang Bu Kusnul lakukan? Biar nggak jengkel Pak. Iya, bisa dikatakan sabar tuh gimana sih? Ya, gimana ya? Menganggap segala sesuatu yang terjadi ya memang sedang terjadi seperti itu, Pak. Menerima ya. Sudah pada level penerimaan ya, Bu ya? Iya, Pak, menerima. Oh, sudah pada level penerimaan sehingga menjadikan Bu Kusnul itu adalah sosok yang sabar. Oke, baik. Terima kasih. Satu aja ya, karena saya dikasih waktu cuma 45 menit gitu ya. Baik, yang ketiga langsung praktek nih. Jadi saya materinya nanti atau sedikit aja kita langsung praktek nih. Namanya refleksiku hari ini. Nah, kalau di luar negeri itu namanya mawar berduri. Saya lupa bahasa Inggris. Mawar berduri. Jadi mawar itu adalah hal baik yang Bapak Ibu temui hari ini. Berduri itu adalah hal-hal yang membuat Bapak Ibu tuh hari ini tidak nyaman gitu. Nah, silakan Bapak Ibu, saya nggak usah nulis di kolom chat, langsung yang mau bersedia menyampaikan refleksinya hari ini dengan teknik mawar berduri, silakan siapa? Hari ini mawarnya seperti apa, durinya seperti apa, silakan. Siapa? Ini saya bisa lihat raise hand ya. Ada enggak ini Bapak Ibu, yuk refleksiku hari ini? Dengan teknik mawar berduri, mawar itu adalah hal-hal yang menyenangkan hari ini, pemahaman baru atau menarik pada hari ini. Kedua, yaitu durinya. Ya, durinya apa Bapak Ibu hari ini mengalami hal-hal yang
Tidak nyaman apa? Oke, Bu Ratna Palupi, mangga Bu. Baik Pak Ali, jadi saya mencoba merefleksi sesuai dengan filosofi Mawar ya Pak Ali. Jadi ya Mawar ada duri. Mawar hari ini yang menyenangkan yang saya dapatkan di kegiatan hari ini, satu, saya berkesempatan ikut bergabung dengan Pak Ali, Bu Dewi, dan teman-teman ini. Pasti ada hal yang bermanfaat buat saya. Kemudian hari ini saya secara virtual melakukan berbagai kegiatan, diantaranya ada ziarah nasional walaupun secara virtual di dalam rangka HUT TNI dan berproduk. Halo. Dan bersama anak-anak, dan hari ini saya ketemu dengan 2 kelas. Mereka ketemu saya selalu menyapa saya dengan Bu, matur nuwun Ibu, nyuwun dipun dongaaken, mugi-mugi kula sukses Ibu. Nah, kata-kata di ending kegiatan pembelajaran kelas itu yang hari ini saya dengar dari 2 kelas yang saya ajar, dan mereka selalu ceria mengikuti kegiatan pembelajaran, dan mereka mengatakan, Bu, ngenjang produk nopo malih nggih. Nah, berarti ada hal yang ditunggu. Kemudian duri adalah hal yang membuat tidak nyaman dan ragu-ragu untuk melakukan perubahan. Nah, tadi saya mengalami keraguan-raguan membuat produk news bergambar, tapi tiba-tiba konsep yang sudah saya buat hilang karena mungkin karena internet atau apa gitu. Jadi saya harus mengulang 3 kali baru berhasil hari ini. Berikutnya saya ada rencana, kenapa duri, saya katakan duri lagi, saya berencana akan kirim ngepack buat ala anak saya, tapi ternyata produk yang mau saya kirim belum sampai Pak Ali. Itu Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna Palupi. Jadi ini pun juga tidak sebatas anak menyampaikan tentang mawar berdurinya, tapi teman-teman yang lain itu atau kita sebagai fasilitator atau guru itu bisa meng-up lebih luas memaknai mawarnya untuk meng-increase atau mengurangi dari durinya gitu, sehingga agar anak pada hari itu ya hanya bahagia, nyaman dan lainnya. Jadi ketika anak-anak sudah bisa mengidentifikasi mawarnya dan durinya, maka kita sebagai fasilitator atau gurunya atau bahkan teman-teman yang lain, yuk kita perbanyak, kita besarkan mawarnya biar harum semerbak, durinya kita kurangi. Setelah tahu durinya seperti itu, mungkin akan ada masukan-masukan dari teman untuk bisa duri ini tidak benar-benar menjadi duri yang menyakitkan gitu. Jadi ini juga membantu anak-anak untuk berempati pada teman-temannya. Jadi tidak sebatas hanya menyampaikan mawar berduri, tapi setiap apa yang direfleksikan anak itu bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang di kelas itu. Bisa menjadi proses pembelajaran bagi teman-teman yang bisa menjadi media pembelajaran bagi teman-teman di kelas itu. Baik, ini tadi praktek, sudah 3 praktek ya. Oke, start with hair. Kalau saya sampaikan Bapak dan Ibu ketika permasalahan ini sudah pernah saya sampaikan di Kaligondang dengan kondisi kondisi pendidikan di Indonesia sekarang banyak sekali, bahkan di sana itu kita lihat yang paling mendasar adalah tentang karakter anak, tentang soft skill anak. Ya, itu yang sebenarnya paling mendasar. Nah, sekolah masa depan yang seperti apa yang harusnya menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan tadi? Ya, sekolah masa depan apa yang harusnya menjadi jawaban-jawaban dari permasalahan tadi? Ketika guru itu lahir di masa lampau, mendidik anak di masa sekarang, bahkan tiap tahun gap kita ya antara anak itu semakin jauh. Kita semakin tua, anaknya ini jaraknya lahirnya kan semakin yang kekinian. Ketika jarak gap orang kita guru-guru dengan anak semakin jauh, maka sebenarnya di situ ada problem gitu. Kita mungkin akan mempertahankan yang namanya egosentris kita tentang saya dulu diajar seperti ini, saya dulu gini. Sedangkan anak-anak kita, anak-anak generasi Z, generasi Alpha ini, mereka jauh sekali dari lingkungan yang pernah kita alami waktu kita sekolah. Sehingga kita seakan-akan pengen bertahan untuk memasakkan kondisi yang kita terima dulu untuk kita terapkan pada anak kita. Padahal itu tidak akan sama, ya. Terapi-terapi atau perlakuan-perlakuan pada anak kita tidak sama. Ini masalah bagi kita juga.
Kita lahir di masa lampau, mendidik anak di masa sekarang untuk menyiapkan mereka di masa mendatang, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita mengenal dulu dah seperti apa sih anak-anak kita. Saya ingin elaborasi lagi dengan Bapak dan Ibu, bisa tuliskan di kolom chat nih. Apa bedanya antara jam analog dan jam digital? Silakan tuliskan dalam kolom chat. Apa bedanya jam analog dan jam digital? Sudah di chatnya, mana tak lihat dulu. Jam analog seperti apa, jam digital seperti apa? Yuk Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom chat tentang perbedaan antara jam analog dan jam digital. Menurut Bapak Ibu. Jam analog, di situ ada yang sebelah kiri. Kalau di layar saya, jam digitalnya ada di sebelah kanan. Perbedaan akurasi waktu. Oke, Bu. Pak Lupi, perbedaan akurasi waktu. Ada lagi? Ya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, secara visual saja seperti apa itu? Itu bisa jadi perbedaan, kan? Ya, jam analog seperti apa, jam digital. Jam tangan digital memiliki penunjuk waktu berupa angka yang terus berubah dan bisa dibaca lewat layar LCD, sedangkan jam analog memiliki penunjuk waktu berupa angka, jarum jam, jarum menit, dan jarum menit. Oke, tampilannya, Pak. Oke. Kemudian jam analog ada jarumnya, jam digital angka. Digital kita kasih jarum aja ya, Pak. Oke, baik. Ini ada Pak Sugeng juga ya, lebih elaborasi lebih luas gitu. Baik, Bapak Ibu bisa lihat nggak? Saya tutup dulu konsepnya. Bapak Ibu bisa lihat nggak di situ di layar jam digital sebelah kanan, apa yang Bapak Ibu lihat di jam digital itu? Angka. Angka berapa? Angka berapa, Bu? Pak? 18.30. Bahkan di situ angkanya bisa mencapai berapa? Di situ di layar hanya angka 18.30. Selanjutnya, di situ bahkan angkanya bisa mencapai maksimal berapa? 2359. 2359. Ada angka 2359. Kita balik ke sebelah kiri, kita lihat. Ketika jam analog, angkanya berapa? Maksimal yang kita lihat. Angka hanya 12. Tetapi ketika kita melihat jam analog, di sana kita melihat perspektif yang lebih luas dan lebih banyak. Oh, jam setengah 11 itu jarum jam panjangnya di sini, pendeknya di sini ya. Oh, sebelahnya 11 itu angka 12, di bawahnya ada angka 10. Oh, yang paling bawah itu angka 6 ya. Ternyata berseberangan dengan angka 12. Oh, sebelah kanan paling kanan itu angka 3, ternyata berseberangan sebelah kirinya angka 9. Oh, ternyata jam 11 kurang 20 itu seperti ini, jam kurang 25 seperti ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika jam analog ini kita perspektifnya lebih banyak. Kalau bisa dikatakan dalam sifat manusia ada wise, kebijaksanaan. Dia punya perspektif pertimbangan yang lebih banyak. Dia bisa memandang sesuatu dengan sudut pandang yang lebih banyak. Sedangkan jam digital tadi, kita nggak bisa melihat sudut pandang yang lebih banyak. Kita melihatnya berapa itu? 18.30 tok til, nggak ada. Isinya ya 18 tok til. Cuma di jam digital bisa kapasitas angkanya lebih tinggi. Bisa sampai 2359, angka 59. Sedangkan di jam analog maksimal angkanya ada 12. Ini apa korelasinya dengan generasi zilenial, generasi alpha sekarang ini? Korelasinya adalah jam analog itu ibaratnya adalah generasi kita. Guru-guru nih. Sedangkan jam digital itu adalah generasi anak-anak kita. Maksudnya gimana? Guru-guru itu di dalam memandang sebuah permasalahan dia bisa lebih wise, bijak, karena dia bisa memandang dari segala perspektif sudut. Karena dia karena umurnya mungkin dengan pengalamannya dia lebih bijak dan dia tidak memandang masalah itu dari sudut pandang yang kaku, dari sudut satu aja. Sedangkan anak-anak kita ketika melihat permasalahan ya A ya A, B ya B, C C C. Jadi dia belum bisa meluaskan sudut melihat permasalahan itu lebih dari satu sudut pandang berbeda gitu. Dia nggak bisa berbeda sudut pandangnya.
Tetapi anak-anak kita itu memiliki kapasitas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu lebih besar dari kita sebenarnya. Kalau zaman kita dulu hanya pakai buku, pakai koran, pakai majalah, TV, radio, anak-anak sekarang bahkan dunia ada di genggamannya nih. Dunia ada di genggamannya. Sehingga cara mendapatkan pengetahuan anak-anak kita itu apa ya, lebih luas, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan lebih lebar, luas ketika dunia ada genggamannya. Dia mau cari apapun gitu bisa dilakukan dengan cepat gitu loh. Dia kurius terhadap sesuatu bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan kuriusnya itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kapasitas bukan artinya kapasitas otak anak kita lebih besar, enggak. Dia dalam jangka waktu untuk mencari mendapatkan pengetahuan itu lebih jangkauannya lebih luas. Modalitas belajarnya lebih banyak. Sedangkan kita dulu belajarnya hanya melalui yang terbatas saja. Ini perbedaan ketika jam digital dengan jam analog kita korelasikan dengan kita sebagai orang dewasa dengan anak kita. Sedangkan ini juga sudah pernah sampaikan, karakter negatif dari Gen Z sudah pernah saya sampaikan di Kali Gondang gitu ya, tentang anak kita umumnya tidak tahan terhadap tekanan kerja, ya. Jadi anak kita tidak tahan terhadap tekanan kerja, kurang dapat bekerja sama, kurang dapat berkomunikasi dengan baik, kurang inisiatif, dan bahkan anak kita bosan. Lah, karakter negatif dari Gen Z ini harusnya bisa ditutupi dengan nanti kita membiasakan social emotional learning, ya Bapak Ibu. Baik, coba kita sedikit untuk beralih shifting cara pandang kita melihat pendidikan dari cara pandang dengan sisi kegelapan pendidikan di Indonesia. Seperti apa kegelapan pendidikan Indonesia ini? Bapak Ibu perlu kita ketahui, mungkin silahkan Bapak Ibu survei gitu ya. Saya sudah beberapa sekolah dasar bahkan mengetahui dan guru-guru dari sekolah dasar itu menyampaikan informasi bahwa memang sedang terjadi tren yang namanya barcode pada anak-anak kecil itu. Barcode itu apa? Yaitu melukai tangannya sendiri gitu. Ya, barcode itu apa? Melukai tangannya sendiri. Ini karena apa? Ya mungkin karena anak kita tidak mengenal dirinya sendiri, anak kita tidak bisa membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan lainnya. Ada anak di Temanggung yang membakar sekolahnya karena apa? Dari di sekolahnya itu kan dibully oleh teman-temannya dan pekerjaan siswanya itu disobek oleh gurunya gitu ya. Kemudian juga ini ada lagi nih, 4 orang siswa SD dan SMP ditangkap di daerah Lebak karena aniaya ODGJ hingga tewas. Bayangkan Pak Bu, anak seumuran SD dan SMP sudah tidak ada ampun, tidak ada rasa kemanusiaannya di dalam hati sampai berani membunuh ODGJ, dianiaya sampai tewas dan dibakar gitu ya. Ini adalah salah satu sisi gelap dunia pendidikan kita. Karena apa? Mereka adalah usia-usia anak sekolah. Hal lain secara primer, saya sumber primer ada yang menyebutkan anak saya ini ketika ditanya ditanya tentang perasaannya, silakan tuliskan secara jujur gitu. Ini anak-anak menyampaikan, hari ini aku mumet, I'm tired, saya kecewa, saya cemas, saya overthinking, ngerasa nggak pantas hidup dan lainnya. Dan semua gambar manusianya di situ, kepalanya ada gambar urak-urak gitu ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Menggambarkan apa sih ketika menggambar orang kok kepalanya itu ada, nggak ada kata, nggak ada kalimat, kayak urak-urak gitu, semrawut kayak benang kusut gitu ya. Apa itu artinya? Artinya apa itu yang dipikirkan anak? Jadi berisik di kepalanya. Maka kita mengenal yang bundet ya Pak ya. Jadi kayak kita itu kenal namanya, anak-anak kita itu ada namanya duck syndrome ya. Apa? Duck syndrome. Bebek, sindrom bebek. Jadi bebek ketika berenang di telaga yang tenang, dia bisa bergerak, luncur halus gitu ya, bebeknya. Tetapi sebenarnya di kakinya, di bawah air bebek itu yang terjadi apa kan? Kakinya kan bagaimana dia biasa berjalan dan bagaimana mempertahankan kondisi keseimbangan tubuhnya, itu kakinya kan dia nggak diam kakinya. Maksudnya apa? Mungkin anak-anak kita itu dia kelihatan baik-baik saja. Anak-anak kita kelihatan diam, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita mau memberikan ruang untuk lebih mengeksplor lagi dirinya, mungkin akan kita temukan, oh ternyata anak kita banyak masalah. Oh anak kita ternyata ruwet. Oh anak kita ternyata pikirannya kacau.
Oh, anak kita ternyata ketika kelihatan tenang hanya menghadapi handphone aja, sebenarnya dia sedang berisik di isi kepalanya. Silakan coba aja cek, ternyata anak-anak yang kita kelihatan diam, kelihatan tenang, kelihatan tidak apa-apa, ternyata dia menyimpan sesuatu di kepalanya yang berisik, ya apapun itu ya. Kemudian ini juga emosi tidak stabil, bingung, nervous, deg-degan, padahal nggak ada apa-apa loh. Nggak ada apa-apa, anak kita kok deg-degan, nervous, tidak stabil, ya. Pikiran penuh. Nah, ini benar kan Pak Bu? Pikiran anak penuh, padahal nggak mikir apa-apa loh, kok bisa. Nggak mikir apa-apa, tapi kok penuh gitu loh. Ini ada apa nih? Mungkin ada sesuatu yang belum bisa dikeluarkan oleh anak kita. Kemudian random, greget dan sakit perut, bingung. Nah, ini kondisi anak-anak kita ternyata yang kita lihat tidak ada masalah apa-apa, ternyata sudah enggak. Dan ini yang terbaru, tanggal 4 Oktober Jumat. Hari ini Bapak Ibu. Hari ini baru saya dapatkan ini. Apa itu? Dari sepoku.com nih. Santri di Musirawas ditemukan tewas tergantung di pasar Megang Sakti. Ada seorang santri masih pakai sarung itu, peci juga, gantung diri di pasar, dan di situ di dekatnya ada tas kecil, kemudian didapatkan surat ini. Meminta, Assalamualaikum Ibu. Ya, apa ini sangat kurang. Assalamualaikum itu ini Gading melakukan ini terpaksa, Gading nggak kuat dengan cobaan ini, bayangkan Bapak Ibu. Sampai ada anak yang mendapatkan cobaan, dia nggak kuat dan dia nggak bicara sama siapa-siapa. Akhirnya dia hanya ingin mengakhiri hidupnya gitu. Ya, hanya ingin mengakhiri hidupnya. Maka Bapak Ibu banyakin dialog, ngobrol dengan anak-anak. Mungkin ada sesuatu yang mereka sedang pikirkan, maka tidak. Maka di sini relate dengan sebuah penelitian bahwa anak-anak kita sedang mengalami krisis identitas. Anak kita sedang tidak mengetahui identitas dirinya gitu. Saya melihat dari Indonesia National Mental Health di survei ya di tahun 2005, ada sekitar 34,59% remaja mengalami mental health, masalah kesehatan mental. Yang padahal di sekolah-sekolah kita itu tidak menjadi sebuah fokus bagaimana guru-guru dan stakeholder itu memperhatikan tentang kesehatan mental anak. Kita fokusnya adalah bagaimana materi saya selesai. Kita fokusnya bagaimana anak memahami materi saya. Kita fokusnya bagaimana anak bisa mengetahui kompetensi yang saya berikan, yang menjadi target kurikulum. Tapi kita guru-guru tidak begitu memberikan ruang perhatian terhadap kesehatan mental anak didik kita. Padahal itu masalah sekarang. Kita lihat sekarang ini ada juga. Ini cukup masalah. Apa Bapak namanya? Saya baru tanya ke anak-anak. Namanya kreyak katanya. Kreyak. Keremayak katanya. Keremayak itu apa sih Nang? Ya itu loh Pak yang di jalan-jalan yang pakai samurai, pakai surat besar-besar gitu. Yang kemarin sedang viral dan viralnya ada di setiap kota, kabupaten, setiap sekolah, setiap cabang dinas, kok memberikan himbauan-himbauan untuk masyarakat agar anaknya saat jam 8 malam, saat jam 9 malam sudah ada di rumah dan dijaga. Pak, Bu, kita itu negara Indonesia, negara merdeka. Ya, negara yang aman, adil, makmur gitu. Tapi mau keluar jam 9 saja mengalami ketakutan-ketakutan. Mau keluar jam 8 malam saja kita sudah was-was takut. Nah, gimana? Kita sedang berada di negara apa sih sebenarnya? Kita sedang berada di negara yang seperti apa Indonesia ini? Sampai kita diimbau-imbau agar anak-anak tidak keluar malam, iya untuk keselamatan mereka, untuk keselamatan keluarga kita, iya. Tapi Indonesia ini seperti apa? Pimpinan-pimpinan kita ini sedang menjaga Indonesia kayak apa sebenarnya? Pemimpin pendidikan ini seperti apa? Apa sih yang dikejar-kejar mereka? Apa yang diprogramkan mereka? Ngejar-ngejar apa? Habis triliunan, ribuan triliun yang digelontorkan. Tapi kenapa sekarang ini dunia kita ini mau keluar malam aja tidak aman, dan itu adalah dilakukan anak-anak kita gitu. Ribuan triliun digelontorkan. Mengejar apa? Gedung megah, memberikan prestasi-prestasi pada orang-orang yang mungkin terlihat dia aktif bersosial media atau apapun gitu. Atau kita fokus pada anak-anak kita itu loh. Ini masalah ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga bisa melihat ternyata survei 1 dari 4 orang anak kita itu sedang kesepian. Ini sebuah survei yang harusnya menjadikan perhatian kita, bahwa riset juga 69% anak merasa kesepian. Ini bagaimana anak-anak kita kesepian? Anak kita kayaknya sedang nggak ada masalah apa-apa, megang HP, nunduk, tapi sebenarnya dia sedang sepi.
sepi dari orang keberadaan orang yang bisa menjadi pelindungnya, sepi menjadi orang yang diharapkan menjadi orang tuanya dan lain-lain. Bahkan ada kisah ada cerita bahwa Indonesia itu sekarang mengalami namanya banyak anak-anak mengalami fatherless. Ya, ketidakhadiran orang tua, ayah terutama gitu loh. Ya, karena ayah tugasnya cari duit aja gitu kadang. Mungkin saya ini refleksi bagi saya sendiri, tidak memperhatikan. Maka setelah saat itu saya seringnya meskipun anak saya jauh itu saya minimal WA gitu. Ya, lagi pada ngapon no. Jadi agar apa? Agar saya sebagai orang tua itu ada kehadirannya bagi mereka gitu. Ya, mungkin sebagai guru gimana? Ya mungkin menyapa di grup WA, biar kehadiran Bapak Ibu ya benar-benar sebagai gurunya, sebagai orang tuanya gitu, ya. Sedangkan kita sendiri dari berbagai macam masalah tadi, kenapa kita tidak fokus bagaimana kesehatan mental anak? Ya kita sedang difokuskan pada hal-hal yang hubungannya bukan dengan anak-anak kita sebenarnya. Kita pengen menyirami anak kita biar tumbuh besar bermanfaat, jadi orang yang terbaik bermanfaat. Tapi kita masih mikir, otak kita dikejar-kejar hari ini kinerja, dikejar-kejar PMM-nya belum sinkron, dikejar-kejar My ASN, dikejar-kejar e-file, dikejar-kejar Simpek, dikejar-kejar data PDK Jateng loh. Yang isinya kan semuanya relate dan isinya semua hampir sama. Kenapa kok dikejar-kejarnya banyak yang ngejar kita Bapak Ibu? Bagaimana kita konsen terhadap anak didik kita, terhadap perilaku anak didik kita, terhadap kesehatan mental anak kita, memperhatikan anak kita yang sedang kesepian, memperhatikan anak kita yang sedang mungkin gelisah. Kita nggak akan pernah sampai memperhatikan itu. Kenapa? Kepala kita separuh lebih itu memperhatikan hal-hal yang mungkin hubungannya dengan kita. Ya, dengan nanti biaya tunjangannya nggak ini, dan lainnya. Kayak. Sedangkan arah pendidikan masa depan itu sendiri adalah kepada well-being, Bapak Ibu. Kita mau menuju pendidikan yang seperti apa sekolah-sekolah kita. Arah pendidikan dunia ke depan itu adalah bagaimana sekolah itu mewujudkan well-being, kesejahteraan bagi manusia, bagi guru-gurunya, bagi peserta didiknya gitu loh. Ini ada fokusnya. Sebenarnya kita punya sebuah Bapak Ibu rasa percaya diri bahwa kita punya leluhur Ki Hajar Dewantara sudah meletakkan fondasi mendasar tentang pendidikan. Nilai-nilai pendidikan di Indonesia itu menurut Ki Hajar Dewantara kan diarahkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Tetapi kita bisa mewujudkan itu, kita bisa memberikan ruang pendidikan yang memanusiakan manusia ketika diri kita sebagai guru itu merdeka dulu. Sedangkan Bapak Ibu sebagai guru aja belum merdeka, bagaimana bisa mewujudkan sekolah, pendidikan, ruang kelas kita yang memanusiakan gitu. Wong kita sendiri belum merdeka. Kita sendiri belum menjadi orang yang independen. Kita masih mungkin terkooptasi dengan nilai-nilai pendidikan dari kolonialisme. Kita masih terbiasa menunggu instruksi-instruksi. Kita masih temui ancaman-ancaman dalam diri kita. Kalau nggak menyelesaikan PMM ya diancam tunjangannya nggak cair gitu. Ya kan? Kita masih melihat banyak standarisasi dengan menyamakan. Apalagi dengan kasta-kasta di dunia pendidikan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah pinggiran. Bahkan nama-nama guru juga bermacam-macam, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, maka di sini salah satu bagian yang penting bagi kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana kita bisa memperhatikan kesehatan mental anak melalui pendidikan sosial emosional. Social emotional learning. Apa sih itu social emotional? Saya ambil dari Kasel nih. SEL adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial anak kita. Apa itu? Untuk modal mereka bisa berinteraksi dengan dirinya dan lingkungannya gitu. Jadi kesadaran diri sosial emosional ini adalah bekal bagi anak, modal bagi anak untuk berinteraksi dengan dirinya sebenarnya. Dan juga berinteraksi dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata berinteraksi itu tidak hanya dengan orang lain aja. Diri kita sendiri kita mampu harusnya bisa berinteraksi dengan diri kita. Bertanya pada diri kita. Melihat pada diri kita. Berkaca pada diri kita. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Bisa merefleksikan diri kita. Itu melalui sel tujuannya adalah bisa berinteraksi dengan diri dan juga berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita hidup tidak sendirian. Kita hidup dengan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Mengapa harus menggunakan sel? Karena di sini ketika menggunakan sel di sini akan meningkatkan atau ingin
memberikan anak-anak itu sebuah keterampilan yang mungkin di dalam mata pelajaran itu belum diberikan. Dengan sel, keterampilan sosialnya akan meningkat, anak akan belajar bagaimana meresolusi konflik, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mengatur regulasi emosi dirinya, bagaimana anak kita bisa memperhatikan sesamanya, peduli terhadap sesamanya, atau bagaimana anak kita bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab tentunya. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa diwujudkan melalui sel. Kemudian bagaimana anak kita juga bisa meningkatkan performa akademiknya. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita memiliki karakter yang baik, dia memahami kelemahan dan kekuatan dirinya, maka dia akan tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya keputusan apa yang harus bisa saya keluarkan. Ini akan sehingga akan apa? Ketika anak sel kesadaran dirinya tinggi, itu juga akan seiring dengan meningkatkannya performa akademik anak kita. Jadi ketika dia anak punya kesadaran diri tinggi, maka performa akademiknya juga akan meningkat. Gitu ya. Tapi belum tentu anak yang akademiknya tinggi, belum tentu dia memiliki kesadaran tinggi. Itu belum tentu. Tapi kalau anak yang memiliki kesadaran tinggi, maka performa akademiknya akan meningkat. Ya, dan tidak sebaliknya. Dan juga ketika menggunakan sel ini, kita juga akan perhatian terhadap kesehatan mental anak. Anak akan lebih sedikit masalah mentalnya, karena dia sudah memahami bagaimana harus bersikap, memiliki perilaku yang lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan semua Bapak dan Ibu. Di sini, sel bisa dilakukan dengan berbagai cara Bapak Ibu. Bisa dengan refleksi, bisa dengan provokasi, bisa juga dengan role play atau praktek, atau bisa dengan diskusi atau sharing session. Baik, Bapak dan Ibu, sel ini juga digunakan untuk bisa membangun 5 pondasi, saat dapatkan dari Daniel Goleman. 5 pondasi dalam kesadaran diri. Yang pertama adalah self-awareness, sadar diri. Kemudian yang kedua, self-management, memanajemen diri. Social awareness, kesadaran sosial. Relationship skill, skill kemampuan, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kelima adalah decision making, responsible decision making. Artinya apa? Melakukan sesuatu keputusan yang bertanggung jawab. Jadi harapannya ketika anak-anak belajar dan dibiasakan sel di kelas kita, anak-anak akan mendapatkan 5 hal ini di dalam dirinya. Kita ulas satu-satu Bapak Ibu. Self-awareness, kesadaran diri. Apa yang dimaksud kesadaran diri ini adalah ketika individu itu mampu mengenali dirinya, memahami dirinya, ya Bapak Ibu, kemudian juga memahami sifat dirinya, watak, perasaan, emosi, cara pandang, pikiran, dan bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan. Ini adalah self-awareness Bapak Ibu. Salah satu contohnya tadi, saya mempraktekkan di depan tadi dengan Bapak Ibu. Saya nanya mood meter tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini, perasaan anak-anak hari ini. Nah, ajak siswa kita untuk membagikan perasaan-perasaan yang mereka miliki dan kemudian didiskusikan. Tadi saya sampaikan, didiskusikan, tidak sebatas ditanya perasaan kenapa, tapi didiskusikan. Mungkin di dalam diskusi inilah pembelajaran sejati itu muncul, yaitu apa? Kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah dari teman-teman anak kita gitu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan mengenal diri tadi, who am I tadi praktek. Ya siapa diri saya tadi? Bisa juga apa yang membuat saya bahagia hari ini? Apa yang membuat saya sedih hari ini? Bisa aja. Itu juga sebagai jalan untuk mengenal dirinya, self awareness. Ada juga all about me, ini sudah saya pernah sampaikan kan di tempat Bapak Ibu tentang bagaimana anak bisa menginventaris tentang dirinya, all about me, semuanya tentang dirinya, baik positif maupun negatif. Jadi dieksplor semuanya oleh anak didik kita sehingga kita bisa tahu karakter dari anak ini seperti apa. Ada juga untuk mengenal diri adalah jurnal harianku. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa punya namanya buku jurnal ya, logbook. Saya kemarin disarankan untuk membuat logbook dari Toyota itu. Apa artinya? Anak sehari itu sebelum pulang menuliskan apa sih yang didapatkan hari itu. Dituliskan, hari ini tanggal ini saya mendapatkan apa, ditulis gitu. Atau jurnal harian, apa yang aku pikirkan hari ini, apa yang kebaikan apa yang kulakukan hari ini, apapun ini isinya sebenarnya bebas tergantung teman-teman gitu mau membuat isinya seperti apa. Saya juga ini ada proyeknya namanya Deep Intro with Proto Story untuk mengenal dirinya. Jadi ketika untuk mengenal dirinya itu saya melalui sebuah foto untuk bisa mengeksplor. Anak juga bisa belajar berkomunikasi, percaya diri, ya. Public speaking-nya juga terlatih. Ini saya berikan ruang namanya
deep intro with photo story. Nah, itu adalah bagian-bagian bagaimana contoh-contoh memberikan ruang anak itu bisa mengenal dirinya. Yang kedua, self-regulation, meregulasi dirinya, atau self-management, memanajemen dirinya. Ya, bagaimana manajemen diri ini adalah proses di mana anak didik kita itu bisa mengaktifkan dan menopang pengetahuan, perilaku, dan perasaannya secara sistematis berorientasi pada pencapaian tujuan. Jadi, anak kita itu sudah tahu tujuan setting goal-nya gitu. Dan bisa membuat rencana-rencana strategi bagaimana kita bisa mencapai setting goal itu berhasil. Ya. Bagaimana contoh-contohnya, kalau saya ada di sini namanya ruang relaksasi dan meditasi. Kalau teman-teman mengenal namanya mindfulness gitu ya, mengajak anak didik kita untuk bermeditasi, berrelaksasi. Ini untuk bagaimana bisa manajemen dirinya, menguasai dirinya, mengatur nafas, ada teknik stop dan lainnya, itu bisa Bapak Ibu terapkan agar anak bisa terbiasa meregulasi dirinya. Atau butterfly hug. Nah, apa ini butterfly hug? Bapak Ibu tangan melingkar gini. Yuk kita coba praktikin yuk. Kita praktikin sekalian aja. Bapak Ibu bisa tolong melingkarkan gini tangannya di dada. Menyilangkan tangannya di dada yuk. Kita praktek butterfly hug. Ya. Udah. Oke, tepukkan dalam diri kita. Hai tubuhku. Terima kasih. Sudah sampai saat ini kamu masih setia menemaniku. Hai tubuhku, yang kuat ya, perjalanan kita masih jauh. Hai tubuhku, yang kuat ya, karena kau akan bisa berjalan jauh mendampingi anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dan kesehatannya hari ini. Terima kasih tubuhku. Nah, itu adalah sebuah afirmasi untuk diri kita sendiri. Butterfly hug ini juga bisa sebagai aktualisasi dari self-love, Bapak Ibu. Apa? Mencintai diri kita sendiri. Kalau teman-teman namanya apa sih? Me time. ada namanya me time. Itu dalam rangka self-love-nya diri kita ya me time aja. Aku pengen me time hari ini, pengen pokoknya memanjakan diriku. Nah, mungkin butterfly ini juga ada sebagai bagian dari self-love itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian afirmasi positif. Ya, mungkin sebelum pembelajaran boleh ini yuk kita afirmasi positif. Teman anak-anak, yuk kita afirmasi positif. Hari ini kalau saya kemarin melihat di kaca. Pakai kaca, Bapak Ibu. Di kelas itu ada kaca. Silahkan teman-teman bergantian menghadap kaca. Saya hari ini kuat. Saya Bapak yang positif suruh lewat dan bicara pada dirinya yang ada di kaca itu. Ya, silakan ini mengafirmasi positif ya. Kemudian juga bisa dilakukan praktek yang namanya self-regulating learning agar anak bisa terbiasa meregulasi, membuat teknik atau strategi untuk mencapai target-targetnya. Jadi ini pembelajaran bagi anak untuk mencapai target-targetnya. Kemudian ada juga hari baik untukku. Ya, hari baik untukku. Silakan guru mungkin bisa menuliskan hari ini saya akan memiliki hari yang baik apabila saya gitu. Sehingga anak itu afirmasinya adalah saya bisa melakukan hari ini bisa menjadi yang baik. Tadi katanya ada misalkan Bu Sri tadi, aku hari ini flat ya. Oke lah. Bu Sri hari ini bisa baik ketika apa? Pengen apa? Oh, ketika ada makanan. Gimana kalau makan belum datang? Oh, saya minta, saya beli. Nah, itu jadi meregulasi dirinya. Biar apa? Biar hari ini menjadi hari baik, bukan hari yang flat tadi gitu ya Bu Sri ya. Biar nggak flat gitu ya. Hari ini saya bisa menjadi hari yang baik, gimana? Ya coba berikan. Nah, kira-kira kalau hari ini menjadi hari baikmu, itu kamu apabila apa? Apabila hari ini saya menolong orang. Ya, baik ya, menolong orang ya. Baik, nanti lakukan kamu menolong orang. Biar hari ini menjadi hari baikmu. Bukan hari ini menjadi hari burukmu. Apalagi mimpi burukmu gitu. Gitu ya. Ini juga bisa dilakukan untuk anak kita. Kemudian ada aktivitas mingguku yang pernah saya sampaikan juga. Ini juga dalam rangka memanajemen diri anak ketika hari libur dikasih kesempatan untuk memanajemen dirinya. Ada challenge of change, ini juga dalam rangka anak terbiasa memanajemen dirinya. Ya. Kemudian ada juga nih ekspresi, ya. Memanajemen dirinya, mengekspresikan, ya, oke. Ya, mengekspresikan dirinya bahwa dirinya ini ekspresinya apa, gitu ya. Yang ketiga social awareness, ini sudah pernah saya sampaikan belajar dari temanku, circle time, pagi berbagi, ya. Kemudian ini circle time duduk melingkar, bisa menghargai temannya, berpendapat, menghargai ide-ide temannya, ini sosial juga.
tantangan kebaikan bisa dilakukan, social challenge ini juga bisa dilakukan untuk kesadaran sosialnya, ruang bermakna dan kebermaknaan, ruang karya dan kebermaknaan ini ketika bisa bermanfaat bagi lingkungan. Yang keempat, relationship skill, ya kemampuan dasar untuk membangun berhubungan dengan orang lain. Saya punya proyek nama Body Program, kakak angkat kelas, cross teaching, lain ya. Yang terakhir, bagaimana memberikan ruang anak agar memiliki kebiasaan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, ya, responsible decision making. Saya punya project namanya Student Voice, ya Student Voice, biar mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan gitu. Ini bisa diberikan ruang juga. Ada juga membangun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada juga segitiga restitusi atau restoratif justice. Ini untuk bertanggung jawab mengatakan. Kemudian provokasi time, budaya refleksi ini kita biasakan. Jadi setiap hari Bapak Ibu agar anak kita itu bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab, bisa nih setiap hari selesai pelajaran kita berikan ruang anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, seperti ini juga bisa pakai flyer, bisa juga speak up langsung. Oke, mungkin itu Bapak Ibu selesai ya. Sebelum saya akhiri dengan penutup, nanti saya balikan pada Bu Dewi mungkin untuk memandu kalau ada pertanyaan-pertanyaannya. Monggo Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Ali. Kayaknya pertanyaannya nanti WA aja langsung ke Pak Ali ya. Jadi saya sudah banyak sekali contoh yang sudah diberikan oleh Pak Ali tentang bagaimana memasukkan sel ke dalam pembelajaran kita. Nah nanti Bapak Ibu saya izin share. Tadi udah banyak yang disampaikan. Pak Ali nanti minta itunya ya apa materinya ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Tadi ini sudah disampaikan sama Pak Ali ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu pun punya praktik baik gitu ya, yang sudah pernah diterapkan di kelas seperti itu. Ataupun yang belum, kalau yang sudah nanti minggu depan gitu ya. Minggu depan kita sepakati dari BK ya, Bu Dani ada nih Bu Dani. Ya, minggu depan yang ngisi untuk webinar selanjutnya itu saya minta praktik baik dari BK yang sudah melakukan pembelajaran sosial emosional, yang sudah boleh ataupun yang belum juga boleh seperti itu. Untuk hari nanti bisa koordinasi dengan saya, nggih. Bisanya hari apa? Nah, Bapak Ibu, ini saya tambahi gitu ya. Tadi dari Pak Ali kan ini ya, sudah banyak banget gitu ya, dan ada yang dalam bentuk project juga seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh juga yang lain, misal ini ya, pengelolaan emosi tadi sudah ya, mengenali, kemudian keterampilan sosial. Nanti untuk mapel yang lain bisa kita share deh ya Pak Ali ya. Barangkali dengan kita berikan materinya, kemudian punya ide, oh ya, aku mau pakai ini, kemudian dimodifikasi seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, ini contoh-contoh ya, misal dalam bahasa Inggris bisa diskusi tokoh dalam sastra. Nah ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa menerapkan ini. Nah mungkin setelah tahu, oh sel itu tidak hanya dalam bentuk tadi ya mindfulness ataupun kesadaran diri gitu ya. Bapak Ibu bisa dimasukkan langsung ke dalam pembelajaran seperti ini. Diskusi tokoh dalam sastra, misalnya ini bahasa Indonesia. Agama gitu ya, jurnal emosi harian. Tadi Pak Ali ada yang dari Toyota ya Pak? Apa namanya tadi Pak? Yang dari Toyota? Bisa logbook aja, jurnal harian. Jurnal harian. Jadi Toyota pun dari industri pun menyarankan adanya seperti itu ya. Adanya jurnal harian apa yang didapatkan hari ini. Nah, kemudian ini kalau matematika bisa nih kolaborasi dalam proyek matematika seperti itu. Terus misal di IPAS gitu ya, diskusi tanggung jawab lingkungan bisa dimasukkan. Kemudian simulasi mediasi konflik untuk PKN. Nah, ini Bu Ani ya nanti atau Bu Susi seperti itu. Bisa melakukan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan simulasi mediasi konflik seperti itu. Di sejarah juga bisa ini Bu Hana ataupun Pak ini ya. Pak Riki tanya jawab tentang identitas budaya seperti itu. Seni rupa atau seni musik bisa nih Pak Imam seperti itu ya.
Nah, itu contoh-contoh apa namanya? Jadi tidak hanya ini aja ya Pak Ali ya, tidak hanya dalam pada saat pembukaan saja, tidak. Role play juga bisa ya Pak Ali ya, ini role play. Terus kemudian kesepakatan kelas sudah biasa dilakukan. Nah, ini pengambilan keputusan etis juga bisa. Jadi berdiskusi tentang hal-hal yang ini ya, hal-hal yang sedang marak sekarang itu bisa dilakukan untuk selnya. Nah, ini mindfulness tadi ya, yang seperti butterfly ya, butterfly. Nah, ini kemudian ini kegiatan mendengar aktif, pembelajaran refleksi harian tadi udah, latihan iMessage seperti itu. Itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ini Bu Dani dan teman-teman, gimana? Nah, ini saya ada. Oke, ini masih ada waktu 7 menit. Mau boleh buat tanya jawab atau gimana nih Pak Ali? Bu Irma siap ya minggu depan ya dari BK ya? Ya kalau mau absen ya mungkin cukup. Tapi kalau mau senang bersama ya ayo tanya jawab diskusi mau sampai malam juga yuk. Oke, untuk minggu depan dari BK ya. Nanti BK bisa koordinasi terlebih dahulu mau hari apa, terus berbagi praktik baiknya tentang sel ke siswa. Terus di Kaligondang ini Pak Ali, jadi siswa dipanggil, diadakan apa namanya, konseling pribadi ya Bu Irma ya. Ya, jadi ada program dari BK. Nanti bisa Bu Irma dari BK disampaikan programnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua tahu dan barangkali juga terinspirasi. Gitu. Saya yakin guru-guru Kaligondang nggak kalah sama Pak Ali, cuma Pak Ali aja ya. Percaya. Ya, mengedak masih ada 5 menit, boleh yang mau bertanya boleh 5 menit ya Pak Ali ya. Nanti jawabnya jangan panjang-panjang loh Pak Ali loh. Boleh silakan. Enggak, yang mau bertanya boleh raisen. Ada yang mau tanya? Pak Lupi kayaknya mau tanya tuh. Sudah paham betul ya. Bapak Ibu untuk presensi ini sudah terekam. Jadi ketika sudah terekam nanti di Jimit itu ada rekamannya yang sudah hadir siapa saja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan jangan lupa ya. Bu Irma kira-kira hari apa nih? Dari BK. Hari apa? Bebas Bu harinya. Jamnya juga bebas. Yang penting pas pas jam kerja aja nggak apa-apa. Nanti guru-guru yang diundang yang guru-guru Bapak Ibu guru yang tidak mengajar seperti itu. Jadi nanti bisa belajar bersama dengan guru PK. Gitu. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan ini? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Gimana Bu Irma? Oh iya, terima kasih Bapak Lupi. Refleksi dulu Bu Dewi. Kenapa? Refleksi dulu pada teman-teman hari ini refleksinya. Dapat apa yang dirasakan dan apa yang didapatkan. Sekarang apa yang Pali deh yang nunjuk. Ya udah Bu Irma tadi, Bu Irma karena disebut-sebut terus. Silakan Bu Irma merefleksikan hari ini apa yang dirasakan dan apa yang didapatkan. Sedang di dalam mobil kan? Sedang di dalam izin Bapak. Tadi sedikit disambi karena ada yang konseling, anak yang konseling tadi. Jadi sambil mengikuti sambil konseling. Gimana Bu, hari ini ngikuti perdana acara ini, apa yang dirasakan dan apa yang didapatkan di siang hari ini menunggu jam absen pulang? Ya. Saya kira kegiatan seperti ini sangat bermanfaat ya Pak, apalagi kalau hari Jumat jam-jam segini itu kan sudah banyak yang mungkin tidak ngajar atau apa.
Jadi bisa mengisi waktu. Iya. Oke. Daripada mengobrol yang tidak ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Daripada ngobrolin apa gitu ya. Iya, dengan kegiatan seperti ini kan kita jadi bisa karena kan kalau di SMK Kaligonang kan sekarang kan ruang gurunya juga terpisah-pisah. Jarang bertemu juga, misalnya saya jarang bertemu dengan yang di ruang guru utama atau yang di jurusan misalnya TP gitu. Tapi dengan seperti ini misalnya saya jadi ada Bujeki itu, halo Bujeki. Bujeki sering. Jadi ketemu ya. Ratna juga. Ada Bu Lili juga seperti itu dan lain-lain. Ya, jadi lain kali itu ya di ya, tapi yang penting adalah berbagi kebaikan, berbagi hal-hal yang baik. Yang paling penting adalah berbagi kebaikan. Maka Bu Dewi dan teman-teman, Bu Ratna, ya Pak Khairul, saya tutup nih pertemuan malam hari ini, biasa malam. Pertemuan siang hari ini, sekali lagi saya terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan untuk bersua dengan teman-teman di SMK Kaligundang, yang sudah beberapa kali saya bertatap muka dengan Bapak Ibu. Siang ini saya akhiri dengan dunia itu penuh dengan orang-orang baik. Jika Bapak Ibu tidak menemukannya, maka jadilah salah satu darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali ya. Terima kasih Pak Khairul ya yang sudah bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Kita tunggu dari BK ya, dari tim BK. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Khairul, kita bisa bertemu di jadi nggak usah main ke ruang BK, nggak usah main ke TP gitu ya. Bisa ketemu Bu Sri, bisa ketemu Bu Ratna. Terima kasih Bapak Ibu, boleh live ya. Terima kasih Pak Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan live, siap-siap pulang. Weekend. Terima kasih banyak Bu Dewi.